Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, pada resume teori 2 yang saya buat dijelaskan bahwa security requirement itu merupakan bagian penting dalam pengembangan perangkat lunak. Security requirements mencakup kebutuhan keamanan yang harus dipenuhi oleh sistem agar terhindar dari ancaman atau penyalahgunaan. Pertanyaan yang saya kerjakan berkaitan dengan beberapa konsep dalam security requirements, yaitu ada atribut keamanan, serta konsep misuse case yang digunakan untuk mengidentifikasi potensi penyalahgunaan sistem. Baik, pada pertanyaan pertama, apakah diterapkan perlindungan dari upaya penghancuran software atau data? Jawabannya itu perlu diterapkan, karena sistem menyimpan data penting seperti konfigurasi perangkat, data sensor, serta data lokasi robot. Jika software atau data rusak, robot itu akan kehilangan fungsi. Misalnya, robot tidak dapat mengirimkan data hasil deteksi sampah ke server, atau data jumlah dan jenis sampah yang telah dikumpulkan tidak dapat disimpan atau dipantau melalui platform monitoring. Oleh karena itu, hal ini penting dan harus diterapkan agar sistem dapat berjalan dengan baik dan data yang dikirimkan oleh robot tetap aman dan tersedia. Yang kedua, serangan denial of service atau DOS ini juga perlu diterapkan, terutama pada sistem server atau platform monitoring berbasis web, karena sistem IoT ini mengirimkan data dari robot ke server untuk ditampilkan pada platform monitoring. Jika server terkena serangan DOS, maka platform monitoring tidak dapat diakses dan data yang dikirimkan oleh robot itu tidak dapat diterima atau tidak dapat ditampilkan oleh pengguna. Hal ini dapat menghambat proses pemantauan jumlah dan jenis sampah yang telah dikumpulkan oleh robot. Oleh karena itu, hal ini penting untuk menjaga ketersediaan layanan dan jaringan sistem monitoring agar tetap dapat digunakan oleh pengguna. Soal selanjutnya, apakah diterapkan session identifier untuk melacak perilaku pengguna dan mempertahankan status terautentikasi? Jawabannya itu perlu diterapkan. Karena sistem monitoring berbasis web ini menggunakan session identifier untuk mengelola sesi pengguna setelah proses login. Dengan adanya session identifier ini, sistem itu dapat melacak aktivitas pengguna selama mengakses platform monitoring, seperti melihat data jumlah dan jenis sampah yang dikumpulkan oleh robot. Hal ini juga membantu menjaga keamanan agar hanya pengguna yang telah terautentikasi yang dapat mengakses sistem. Yang kedua, apakah diterapkan perlindungan terhadap informasi error dan exception? Ini juga perlu diterapkan karena sistem perlu memiliki mekanisme penanganan error dan exception, agar informasi kesalahan itu tidak ditampilkan secara detail kepada pengguna. Hal ini itu penting untuk mencegah penyalahgunaan informasi sistem oleh pihak yang tidak berwenang. Selain itu, sistem tetap dapat mencatat error tersebut pada log server sehingga pengembang itu dapat memperbaiki tanpa mengganggu keamanan sistem. Yang selanjutnya, apakah diterapkan perlindungan terhadap informasi parameter dan kode konfigurasi yang menyusun software? Ini juga perlu diterapkan karena sistem itu menyimpan berbagai parameter konfigurasi seperti pengaturan koneksi perangkat IoT, sensor, serta komunikasi dengan server. Oleh karena itu, informasi konfigurasi dan kode sistem perlu dilindungi agar tidak dapat diakses atau diubah oleh pihak yang tidak berwenang. Perlindungan ini penting untuk menjaga stabilitas dan keamanan sistem agar robot serta platform monitoring ini dapat berfungsi dengan baik. Pertanyaan selanjutnya, apakah sudah dibuat diagram use case dan apakah sudah melakukan analisis terhadap skenarionya? Diagram use case masih dalam tahap perencanaan dan akan dikembangkan pada tahap selanjutnya sebagai bagian dari analisis keamanan sistem pada proyek. Analisis use case juga belum dilakukan dan akan dilakukan setelah diagramnya selesai dibuat, sehingga potensi penyalahgunaan sistem dapat diidentifikasi dan diantisipasi dengan baik. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.